Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Orde Lama, tanggal 5 Juli 1959 sampai 11 Maret 1966. Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 telah membawa kepastian di negara Indonesia. Negara kita kembali menggunakan UUD 1945 sebagai institusi negara yang berkedudukan sebagai penyelenggara negara. Sejak berlakunya kembali UUD 1945, Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintah. Kabinet yang dibentuk pada tanggal 19 Juli 1959 dinamakan Kabinet Kerja. Kabinet Kerja yang terdiri atas 1. Kabinet Inti yang terdiri atas orang Perdana Menteri yang dijabat oleh Presiden dan 10 orang menteri. 2. Menteri-menteri ex officio, yaitu pejabat-pejabat negara yang karena jabatannya diangkat menjadi menteri. Pejabat tersebut adalah Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, Udara, Kepolisian Negara, Jaksa Agung, Ketua Dewan Perancang Nasional, dan Wakil Ketua Timbangan Agung. 3. Menteri-menteri muda sebanyak 60 orang. Berikut ini adalah beberapa penyimpangan selama pelaksanaan demokrasi terpimpin. 1. Membubarkan DPR hasil pemilu dan menggantikannya dengan membentuk DPR gotong royong yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 2. Membentuk MPR sementara anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 3. Penetapan IR Soekarno sebagai Presiden seumur hidup oleh MPRS. 4. Membentuk Front Nasional melalui penetapan Presiden nomor 13 tahun 1959 yang anggotanya berasal dari berbagai organisasi kemasyarakatan dan organisasi sosial politik yang ada di Indonesia. 5. Terjadinya pemerasan dalam penghayatan Pancasila. Pancasila yang berkedudukan sebagai dasar negara depan hidup bangsa diperas menjadi 3 unsur yang disebut Trisila. Kemudian Trisila ini diperas lagi menjadi 1 unsur yang disebut Ekasila. Ekasila inilah yang disebut dengan Naskom, yaitu nasional, agama, dan komunis. Peristiwa. Hal tersebut dimasukkan dalam UU RI nomor 18 tahun 1965 tentang pemerintah daerah. Semua unsur Nasakom termasuk di dalamnya PKI harus diperhatikan dalam penunjukan unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jadi bila di satu daerah hanya ada seorang PKI, ia harus diikutsertakan sebagai pimpinan DPRD apabila menjadi anggota DPRD di satu daerah. Hal inilah yang membuat PKI mendapatkan posisi yang strategis bahkan dominan. Karena merasa mempunyai posisi yang kuat, PKI melakukan pemberontakan pada tanggal 30 September 1965 yang menewaskan 7 orang perwira TNI Angkatan Darat.